Cerita ini berawal dari seorang pria kepala rumah tangga yang baru saja pindah ke sebuah apartemen baru. Pria tersebut bernama Sang Hun. Sang Hun merupakan seorang pegawai di sebuah perusahaan. Sang Hun tinggal bersama istri dan anaknya yang masih kecil. Karena baru saja pindah rumah, Sang Hun mengadakan acara minum-minum untuk merayakannya bersama rekan kerjanya. Dalam keadaan setengah mabuk, Sang Hun pulang, dan ia bertemu dengan Soyun, yang tinggal di bawah rumah Sang Hun. Di dalam lift, Soyun menanyakan kepada Sang Hun, apakah sebelum masuk ke dalam lift, ia mendengar sebuah jeritan. Namun, Sang Hun tidak mendengarnya. Sesampainya di rumah, Sang Hun melihat istri dan anaknya yang sudah tidur. Saat sedang duduk, Sang Hun mendengar sebuah keributan di luar. Sang Hun pun melihat diam-diam keluar, dan di luar ada seorang pria yang hendak membunuh seorang wanita. Sang Hun bergegas menelpon polisi, namun tiba-tiba lampu ruangannya menyala, yang mana istrinya bangun untuk minum. Sang Hun segera mematikan lampu dan menyuruh istrinya kembali tidur. Sang Hun segera melihat keluar kembali, yang mana ia bertatapan dengan pembunuh tersebut. Sang Hun yang hendak menelpon polisi pun tidak jadi, karena ia takut Sang Hun dengan keluarganya menjadi target selanjutnya, karena sudah bertatapan dengan sang pembunuh. Keesokan harinya, polisi pun datang untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Sebelum Sang Hun pergi bekerja, ia meminta istrinya untuk tidak terlalu lama di luar dan jika kegiatannya sudah selesai, segera pulang ke rumah. Jae-yup, detektif yang menangani kasus tersebut pun segera mencari CCTV untuk menemukan jejak pembunuhan. Namun, pembunuh tersebut berjalan di titik buta CCTV. Karena pembunuhan tersebut terjadi di sekitar apartemen yang padat penduduk, Jae-yup sangat yakin bahwa akan ada 1 atau 2 orang yang mendengar sebuah jeritan atau bahkan melihat kejadian tersebut. Sehingga, Jae-yup mulai menanyai penduduk di sana. Sang Hun sendiri di kantor masih sangat ketakutan dan terus menelpon istrinya untuk memastikan keadaannya. Singkat cerita, saat Sang Hun pulang bekerja, ada seorang wanita yang mengunjungi istrinya. Istrinya pun menjelaskan bahwa wanita tadi datang untuk membagikan formulir tentang kasus pembunuhan yang terjadi di daerah apartemennya untuk tidak membantu polisi. Karena jika ada salah satu penduduk yang membuka mulutnya, maka nilai harga apartemen tersebut akan turun. Keesokan harinya, Jae-yup melapor kepada atasannya bahwa korban diperkiraan dibunuh jam 2 subuh. Namun anehnya, tepat jam 4 subuh, ada seorang siswa yang mendengar sebuah teriakan. Di malam hari, Sang Hun dan keluarganya diteror dengan sebuah telepon aneh, yang mana mereka terus-terusan mendapatkan sebuah telepon tanpa ada yang berbicara. Setelah itu, Sang Hun menyadari bahwa anjing peliharaan mereka hilang, sehingga Sang Hun dan istrinya pergi mencari anjing tersebut. Di sebuah sudut gelap, sang pembunuh memperhatikan Sang Hun dan istrinya. Di pagi hari, Jae-yup pun mengunjungi rumah Sang Hun. Namun, Sang Hun tidak ada di sana dan sedang bekerja. Jae-yup menanyakan tentang apa yang sedang mereka lakukan sekitar jam 2 subuh kepada istri Sang Hun. Sujin, istri Sang Hun pun menjelaskan bahwa ia dan anaknya sedang tidur, dan suaminya baru pulang dari acara minum-minum. Beberapa waktu kemudian, saat Sang Hun pulang bekerja, Sang Hun diikuti oleh seorang pria misterius. Namun tiba-tiba Jae-yup datang untuk meminta keterangannya apabila Sang Hun melihat atau mendengar sesuatu pada saat kejadian. Sang Hun pun terus menyangkalnya bahwa ia tidak tahu apa-apa dengan sedikit gemetar karena ia terus diikuti oleh pria asing yang diduga sang pembunuh. Namun tiba-tiba Jae-yup mendapatkan sebuah telepon dari rekan kerjanya bahwa mereka sudah menemukan seorang pria yang disangka pembunuh. Ternyata pria tersebut merupakan mantan sang wanita yang dibunuh. Saat menggeledah rumah pria tersebut, Jae-yup terus merasa ada keanehan. Ia yakin bahwa pria yang ia tangkap bukanlah pembunuhnya. Sementara itu, Sang Hun membuka internet untuk melihat profil sang pembunuh. Namun, Sang Hun menyadari bahwa pria yang ditangkap polisi bukanlah sang pembunuh. Tiba-tiba datang seorang wanita, yaitu Soyun. Soyun meminta kerja sama Sang Hun untuk melaporkan kepada polisi bahwa yang mereka tangkap bukanlah sang pembunuh. Namun, Sang Hun menolaknya mentah-mentah dan segera mengusirnya. Soyun pun kembali ke apartemennya, namun tiba-tiba ada seorang pria yang menyerangnya. Beberapa waktu kemudian, ada sebuah telepon yang berbunyi. Ternyata,
Soyun tidak sengaja menjatuhkan ponselnya saat Sang-hun mengusirnya. Sang-hun pun bergegas kembali untuk mengembalikan ponselnya kepada Soyun. Namun saat tiba, Sang-hun melihat bahwa Soyun sudah tewas di rumahnya dengan pembunuh yang masih ada di sana. Saat menyadari Sang-hun berada di sana, pembunuh pun langsung mengejarnya. Sang-hun pun berlari pergi ke tempat sapam. Namun, petugas keamanan sedang tidak ada di sana. Saat hendak menelpon polisi, istri dan anaknya ada di seberang dan memanggilnya. Sang-hun juga melihat pembunuh itu masih ada di sana. Sang-hun segera meletakkan kembali teleponnya dan menghampiri anak dan istrinya. Tiba-tiba, Jae-yup datang untuk meminta Sang-hun jujur kepadanya. Namun karena Sang-hun melihat pembunuh masih ada di sekelilingnya, Sang-hun pun berteriak kepada Jae-yup bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang kejadian waktu itu. Keesokan harinya, suami dari Soyun yaitu Hyun-gyung mulai membagikan selembaran bahwa istrinya yang menghilang. Sementara itu, Jae-yup mulai menyadari bahwa kasus hilangnya Soyun ada hubungannya dengan kasus pembunuhannya. Sore hari, Jae-yup yang menemukan sebuah mobil yang sudah dibakar. Mobil tersebut diduga milik pria pembunuh. Jae-yup pun mulai menyusuri rumahnya hingga akhirnya ia tahu akan wajahnya. Namun karena kasusnya sudah ditutup, Jae-yup membutuhkan seorang saksi. Jae-yup pun segera menemui Sang-hun untuk memintanya bersaksi dan mengatakan bahwa selain Sang-hun dan Soyun, masih ada satu orang lagi yang melihat kejadian itu, yaitu Kola. Kola merupakan seorang pria yang sedikit difabel. Sang-hun pun segera kembali dan mencari Kola. Saat bertemu, Sang-hun menyuruh Kola untuk tidak bersaksi kepada Jae-yup. Dan ternyata benar, Kola melihat kejadian itu. Tiba-tiba, datang Jae-yup dan rekan kerjanya menyerang Sang-hun. Namun, Sang-hun tetap menutup mulutnya. Lalu mereka pun menyadari bahwa Kola tiba-tiba menghilang. Dan mereka pun segera mencarinya. Saat ditemukan, Kola sudah pingsan dan berlumuran darah di kepalanya, sehingga ia harus dioperasi. Sang-hun pun merasa sangat frustasi, sekaligus ketakutan. Namun pada akhirnya, Sang-hun pun mengatakan yang sebenarnya kepada Jae-yup tentang Soyun yang sudah tewas dibunuh. Keesokan harinya, Sang-hun pun bersaksi tentang pembunuhan malam itu, bahwa ia melihat dan mendengar semuanya. Semua polisi pun langsung bergerak untuk menangkap pria itu. Namun setibanya di rumah pria itu sudah membuat sebuah jebakan dan meledakkan rumahnya, sehingga ia bisa langsung kabur. Dan lagi-lagi polisi gagal menangkapnya. Sang-hun yang mendengar hal itu pun segera pergi untuk menemui istri dan anaknya yang takut menjadi target sang pembunuh. Jae-yup melihat mobil Sang-hun diikuti oleh sebuah mobil, sehingga ia pun mengikuti Sang-hun. Di perjalanan, mobil yang dinaiki Sang-hun ditabrak oleh sebuah mobil, yang mana pria yang menabrak Sang-hun adalah Hyung-gyun. Hyung-gyun mengetahui bahwa sebelum istrinya tewas, istrinya mendatangi Sang-hun untuk memintanya bersaksi bersama. Karena jika Sang-hun bersaksi bersama Soyun, maka Soyun akan tetap hidup. Namun tiba-tiba, Jae-yup pun datang dan menengahi mereka. Setelah itu, Sang-hun pun bergegas untuk menemui istri dan anaknya di rumah. Sebelum itu, ada seorang polisi yang datang ke rumah Sang-hun untuk menjaga istri dan anaknya. Di depan pintu, mereka menemukan sebuah kepala anjing. Dan tiba-tiba pria asing pun datang dan langsung membunuh polisi tersebut. Sujin segera bersembunyi di kamar bersama anaknya. Namun, pria itu tidak tinggal diam dan terus mendobrak pintu hingga terbuka. Setelah itu, pria itu pun mulai menyiksa Sujin. Namun, Sujin dan anaknya terus berusaha melarikan diri. Hingga saat di lobi, pria itu hampir membunuhnya. Namun, karena banyak orang yang melihatnya, pria itu pun segera melarikan diri. Sang-hun yang tidak lama kemudian datang pun segera mengejar pria itu ke kaki gunung yang dekat dengan apartemen mereka. Di sana, mereka berkelahi dan hendak saling membunuh. Namun tiba-tiba, banjir datang dari atas gunung sehingga mereka semua terseret. Singkat cerita, Sang-hun pun tersadar dari pingsannya dengan berlumuran lumpur. Ia melihat banyak mayat yang terbawa banjir di gunung yang diduga sudah dibunuh oleh pria itu. Sang-hun pun segera menghampiri pria itu yang mana ia tertusuk oleh ranting pohon di perutnya.
Setelah melihat itu, Sang Hun pun pergi meninggalkan pria itu yang sekarat. Singkat cerita, setelah pembunuh itu ditangkap, Sang Hun segera pindah rumah di tengah hujan salju. Namun sebelum itu, Sang Hun kembali ke tempat pembunuhan dan mencoba berteriak meminta tolong untuk melihat reaksi penduduk di sana. Namun, tidak ada siapapun yang menanggapinya.